katanya itu memilih impor karena tidak semua susu lokal itu memenuhi standar mereka begitu. Benar nggak sih Pak Ferry seperti itu? Pabrik susu sendiri, jadi tidak tergantung ke IPS kayak industri pengolahan susu begitu. Pak Ferry, apa kendalanya sehingga selama ini koperasi kita belum punya itu, Pak? IPS itu lebih memilih impor begitu, karena impor itu lebih murah. Ya, karena kenapa lebih murah? Karena yang didatangkan itu bentuk skim. Sementara skim itu kan ini Pak, mengurangi kualitas dari 30.000 liter susu sapi setiap harinya harus dibuang oleh peternak sapi perah di Boyolali. Mungkin Tribuners 1 minggu terakhir ini ya membaca berita itu ya, yang termasuk aksi di mana para peternak melakukan buang susu sapi, termasuk mandi susu sapi karena susu itu tidak terjual begitu ya, mereka harus membuang setiap harinya. Dan kejadian ini membuka mata kita ya, bagaimana ternyata ada masalah ya tentang susu sapi di Boyolali begitu. Apa sebenarnya yang terjadi di sana dan bagaimana pemerintah ya, reaksi pemerintah begitu melihat masalah ini. Tribuners, hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa. Kami mendapat kunjungan ya dari Wakil Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono. Pak Ferry, selamat datang. Terima kasih Pak Ferry sudah menyempatkan mampir di tengah kesibukannya Pak Wamen begitu. Iya, terima kasih Mas Haji, saya yang senang dapat kehormatan diundang oleh Tribun. Terima kasih Pak. Jadi ini Pak Wamen ini kita culik sebentar setelah tadi ke Boyolali menemui para peternak sapi perah begitu ya. Iya, betul. Iya. Pak Ferry, kalau boleh tahu Pak ya tentang peristiwa di Boyolali begitu Pak. Saya ingin tahu Pak, waktu ada peristiwa itu begitu, Pak Ferry itu pertama mendengar dari mana Pak? Apa melihat TV atau dapat kabar dari staf atau bagaimana Pak? Ya, lihat di TV juga Mas Haji. Tapi kemudian pemerintah dalam hal ini di Kementerian Pertanian bersama Menteri Sekretaris Negara pada saat itu juga langsung bergegas mengadakan satu pertemuan dengan industri pengolahan susu, dengan peternak, dan kemudian alhamdulillah sudah mulai ada pemahaman kerjasama. Industri pengolahan susunya juga udah mau beli kembali, dan kami di Kementerian Koperasi 2 hari yang lalu juga sudah mengadakan konferensi pers resmi untuk sikap Kementerian Koperasi terhadap masalah ini, karena Kementerian Koperasi menganggap relevansinya adalah bahwa sebagian besar dari peternak sapi perah lokal itu, sebagian besarnya lebih dari 70%-nya adalah koperasi peternak sapi perah gitu, yang menghasilkan susu. Dan kami di Kementerian Koperasi juga memiliki koperasi sekunder namanya Gabungan Koperasi Susu Indonesia, yang anggota-anggotanya adalah para peternak-peternak sapi perah begitu. Jadi hari ini kita langsung tindak lanjuti juga. Kebetulan Pak Menteri Koperasi Republik Indonesia Pak Budi Ari juga pada saat yang bersamaan hari ini ke Lembang mengunjungi pabrik susu dan melihat koperasi peternakan sapi di Jawa Barat. Kemudian juga tidak salah di Pasuruan juga ada pertemuan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kebetulan sore tadi saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu KUD peternakan sapi perah yang alhamdulillah tadi kami mendapatkan kesempatan bertukar pikiran dengan para peternak sapi perah, kemudian sama-sama mencarikan solusi yang sifatnya jangka pendek, kemudian juga mencarikan solusi ke depannya. Solusi jangka pendeknya tadi kita juga melihat langsung proses yang dilakukan oleh koperasi ya. Jadi proses mulai dari penyetoran susu dari para anggota yang notabene adalah peternak sapi perah dikumpulkan, disetorkan ke koperasi kemudian memproses. Kemudian dari proses itu koperasi peternakan sapi perah kita, KUD kita
itu menyetorkan ke industri pengolahan susu. Selama ini sih berjalan dengan sangat baik, kerjasama kemitraan antara industri pengolahan susu dengan KUD sapi perah itu, KUD susu itu juga berjalan dengan bagus. Cuma memang ada, kalau kami boleh introspeksi tadi hasil dari pengamatan kami tadi, memang untuk khusus di Boyolali ada permintaan dari para peternak tadi untuk mendapatkan bantuan dukungan dari Kementerian Koperasi. Kebetulan saya hadir tadi membawa rombongan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. Ada 3 direksi saya bawa tadi untuk bisa mengatasi solusi yang sifatnya jangka pendek. Jadi ada beberapa kebutuhan terhadap alat ukur. Kemudian ada alat ukur ini penting karena dari pihak industri pengolahan susu juga mensyaratkan kualitas juga gitu. Jadi yang kita lihat tadi di KUD Mojosongo tadi itu mengalami kerusakan sehingga itu juga salah satu yang sebenarnya harganya susunya Pak ya maksudnya yang iya itu kan harus diukur dengan menggunakan alat. Jadi alatnya tadi langsung kita pastikan untuk diganti dan kemudian juga ada permintaan kebutuhan untuk penempatan cooling pendingin supaya distribusi susu segarnya itu bisa punya daya tahan yang cukup baik untuk didistribusikan. Tidak turun, gitu, Pak, ya. Dan tadi teman-teman dari LPDB juga sudah menyanggupi untuk bisa memfasilitasi pengadaan peralatan perlengkapan pendingin dan lain sebagainya itu. Jadi insya Allah itu solusi yang sifatnya jangka pendek dan alhamdulillah para peternak sapi perah kemudian koperasi KUD yang ada tadi juga sudah mau mendukung gitu. Dan alhamdulillah ya pokoknya kita mendukung inisiatif juga dari Kementerian Pertanian, dari Menteri Sekretaris Negara juga. Dan harapannya memang ini sesuai dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus mandiri pangan, kemandirian pangan itu salah satunya adalah kita mendongkrak, meningkatkan volume produksi nasional gitu. Tetapi memang faktanya juga ini Mas Haji, bahwa jumlah impor kita dibandingkan dengan jumlah kebutuhan susu nasional itu memang yang bisa diproduksi secara nasional ini relatif masih rendah, baru 30%. Sisanya memang masih impor. Itu yang susu lokal. Serapan susu lokal. Ya, dari 30% itu yang tadi saya sampaikan 70-80%-nya adalah dari koperasi peternak sapi perah itu. Sisanya di luar koperasi itu ada yang usaha dagang, ada yang peternak sapi perorangan dan lain sebagainya. Nah, memang ini harus secara bertahap mulai kita tingkatkan dan kemudian secara bertahap juga kita harus mengurangi impor susu karena impor susu dalam bentuk skim susu bubuk itu kan diproses oleh industri pengolahan susu di dalam negeri. Sehingga kalau dari sisi industri pengolahan susunya mereka punya opsi, punya pilihan gitu. Tapi kalau buat koperasi peternak sapi perah atau peternak sapi perahnya sendiri kan mereka tidak punya pilihan. Mereka anggota koperasi peternak sapi perah bawa susunya ke koperasi proses, kemudian harus jual satu-satunya pilihannya adalah ke industri pengolahan susu, sehingga tingkat ketergantungan koperasi peternakan sapi perah ya susu ini sangat besar sekali ke industri pengolahan susu. Iya, harapannya sebenarnya hubungan yang harmonis selama ini bisa terpecahkan, tapi kan ternyata dengan kejadian dan peristiwa di Boyolali sebenarnya kita ambil hikmahnya bahwa kita minimal dari Kementerian Koperasi turun tangan cepat untuk bagaimana caranya industri koperasi susu itu bisa naik kualitasnya dan bahkan kami juga sedang menjajaki menganalisa kelayakan untuk koperasi sebagai badan usaha punya pabrik pengolahan susu sendiri gitu karena supaya bisa pertama tujuannya meningkatkan volume produksi nasional kita tapi juga bisa menampung mengakomodir hasil produksi susu yang dihasilkan oleh koperasi-koperasi
dari peternak-peternak sapi perah lokal itu, Mas. Pak Ferry, tadi Pak Ferry cerita Pak Menteri ke Lembang juga bertemu dengan para peternak sapi perah, gitu. Terus sekarang Pak Wamen juga ke Boyolali. Ini artinya masalah susu sapi ini memang big concern dari Kementerian Koperasi juga ya Pak ya. Ada artinya ini harus cepat begitu turun. Ya memang yang harus diketahui oleh masyarakat tadi bahwa sebenarnya sebagian besar 80% dari produksi susu nasional itu diproduksi oleh Badan Usaha Koperasi. Koperasi Peternakan Sapi Perah yang anggotanya adalah peternak-peternak sapi perah lokal gitu. Jadi sebenarnya relevansi kasus ini bagi Kementerian Koperasi sangat besar. Sangat relevan sekali dan oleh karena itu diharapkan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, kemudian dengan mengundang industri pengolahan susu dan peternak itu diharapkan bisa berjalin kerjasama, saling gotong royong untuk memecahkan masalah satu sama lain begitu. Pak Ferry, tadi saya sempat baca juga ya tulisan teman-teman wartawan ketika mewawancarai Pak Ferry di Boyolali tadi. Pak Ferry mengatakan sudah saatnya koperasi kita itu punya pengolahan sendiri begitu ya, pabrik susu sendiri, jadi tidak tergantung ke IPS, ke industri pengolahan susu begitu. Betul. Pak Ferry, apa kendalanya sehingga selama ini koperasi kita belum punya itu, Pak? Ya ini sebenarnya keinginan dari Kementerian Koperasi sekarang pada periode Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran itu ingin kita supaya swasembada pangan dan dorongan untuk menempatkan kembali peran Badan Usaha Koperasi ini menjadi penting sekali gitu. Dan ternyata memang kelihatan produksi susu nasional kan dikontribusikan sebagian besarnya oleh Badan Usaha Koperasi. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi harus berpikir keras bagaimana caranya supaya koperasi ini juga selain mereka menyediakan bahan baku berupa susu segar, tapi juga bisa juga masuk di dalam proses industri, punya pabrik sendiri gitu. Karena kalau di luar negeri, Mas Haji ini sebenarnya lucu juga ini. Frisian Flag itu adalah badan usahanya koperasi di Belanda. Tapi ketika masuk ke Indonesia, ini juga kita akan menjajaki untuk mempelajari kenapa kemudian badan usaha koperasi seperti Frisian Flag yang di Belanda investasi di Indonesia mereka berubah menjadi PT Frisian Flag gitu. Padahal seharusnya bisa dilakukan itu kalau di Frisian Flag itu koperasi. Nah harusnya koperasi peternakan sapi perah itu bisa bikin pabrik sendiri sebesar seperti Frisian Flag di Belanda gitu. Jadi keinginan kita sebenarnya mau mendorong seperti itu. Dan LPDB itu lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi. Memang kemarin setelah kita evaluasi kita mau kurangi pembiayaan untuk kegiatan sektor simpan pinjam dan kita alihkan untuk ke sektor yang ke koperasi-koperasi yang produsen seperti yang ada di Boyolali ini. Atau ke sektor-sektor yang lebih produktif. Dan alhamdulillah ini kita akan coba jajaki pendirian pabrik pengolahan susu. Ada beberapa skema yang dimungkinkan untuk bisa koperasi memiliki kepemilikan di pabrik itu, pengolahan susu itu. Pak, tadi juga Pak Ferry juga sempat menyinggung Pak tentang skim gitu ya, susu skim gitu. Itu saya juga pernah mendengar Pak dari para peternak juga pelaku koperasi begitu. Mereka menurut mereka itu IPS itu lebih memilih impor begitu karena impor itu lebih murah. Ya, karena kenapa lebih murah? Karena yang didatangkan itu bentuk skim. Sementara skim itu kan ini Pak, mengurangi nilai kualitas dari karena udah susu itu. Melewati beberapa tahap proses pemanasan gitu. Itu kan Pak. Sebenarnya memang iya juga. Jadi kan kalau yang diproduksi oleh koperasi-koperasi peternak sapi perah atau usaha
perorangan dan kelompok ini kan sebenarnya adalah susu segar yang Susu diproduksi. segar, Cuma susu segar ini juga punya keterbatasan karena tidak boleh lebih dari 2 jam. Betul. Jadi perlu proses satu lagi yang memungkinkan mereka punya daya tahan yang lebih lama gitu. Nah, kalau industri pengolahan susu, ya mereka punya tadi opsi Teknologi menggunakan teknologi memproses bahan berupa susu bubuk menjadi produk jadi gitu. Nah, inilah sebenarnya pemihakan Kementerian Koperasi, pemerintah dalam hal ini adalah memberikan opsi kepada koperasi usaha dagang atau peternak perorangan, peternak sapi perah perorangan untuk mereka bisa ada jaminan off-take-nya, sehingga kami berpendapat bahwa ada baiknya sekarang koperasi peternakan sapi perah itu juga punya pabrik susu sendiri yang bisa memproduksi sampai ke UHT malah gitu. Kalau perlu. Dan mungkin bisa lebih bersaing, Pak ya, lebih terjangkau untuk masyarakat kebanyakan, Pak ya. Ya. Kalau koperasi itu punya. Kan kalau pasar ya kompetitif kan gitu. Nah, tapi dengan adanya ini daya serap terhadap suplai dari peternak sapi perah gitu, koperasinya itu terjamin gitu. Pak Ferry, mungkin Pak Ferry bisa cerita begitu ya, Pak Prabowo itu kan salah satu yang sangat beliau concern itu kan masalah pangan, masalah ketahanan pangan, kita harus swasembada pangan begitu ya. Nah, sementara ini kok pas begitu ya, isunya ada di susu begitu ya. Beliau punya ini nggak Pak, punya memo khusus nggak untuk Kementerian Koperasi atau kementerian yang lain begitu, ini harus segera cepat ditangani begitu? Lebih jauh dari itu sebenarnya Pak Prabowo sewaktu mendirikan Partai Gerindra dulu pernah mencanangkan yang namanya revolusi putih tentang pentingnya susu bagi anak-anak, bagi siswa-siswa, karena itu adalah asupan yang akan menjamin generasi Indonesia ke depan terjamin gizi dan protein dan lain sebagainya. Dan kemudian pada saat maju sebagai calon presiden pun asta cita beliau kan memang menjadikan kemandirian pangan itu menjadi utama gitu. Dan susu menjadi bagian yang terpenting dari itu juga. Dan ya kita ambil hikmahnya gitu Mas Haji. Kebetulan ini ada peristiwa di Boyolali. Jadi kalau koperasi memang Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sendiri adalah orang pegiat tokoh pegiat koperasi. Kemudian ayahnya Pak Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo itu adalah juga salah satu pendiri Induk Koperasi Pegawai Negeri. Kakek beliau Pak Margono Joyo Hadikusumo itu juga tokoh koperasi bersama Bung Hatta pada saat itu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo ingin badan usaha koperasi memang harus masuk ke industri. Seperti memang referensi badan usaha koperasi di seluruh dunia yang mereka juga masuk ke sektor-sektor industri, sektor yang besar-besar, yang skalanya juga besar gitu. Jadi tidak hanya identik dengan perekonomian di desa, tapi bisa lebih naik kelas begitu Pak. Nah, ini kan memerlukan perubahan paradigma. Nah, Kementerian Koperasi sendiri juga harus meningkatkan kapasitasnya secara kelembagaan. Ya, memang harus dimaklumi juga Kementerian Koperasi saat ini ada di di kelompok 3 gitu, yang wewenangnya terbatas, anggarannya juga terbatas. Kita juga nggak punya kepanjangan tangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pembimbingan ke anggota-anggota koperasi yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga kami saat ini juga mengusulkan, Pak Menteri bersama saya juga sudah resmi mengusulkan peningkatan status level Kementerian Koperasi menjadi Kementerian Kelompok 2 yang wewenangnya bisa ditambah, insya Allah juga anggarannya ditambah. Kemudian kita punya kepanjangan tangan di daerah-daerah untuk melakukan fungsi pengawasan pembinaan tadi, gitu. Karena itu saya melihat idenya bagus gitu Pak, kan, dan termasuk terobosan kan. Koperasi punya pabrik sendiri sehingga bahkan mungkin punya merek sendiri nantinya begitu kan. Tapi kan itu kan juga
mungkin akan memakan anggaran besar. Itu kan bukan barang yang murah, mesin-mesin, sebagainya, Iya, peproduksi itu. sebenarnya gini Mas Haji, saya sebelum ke Boyolali tadi dari Jogja Di Jogja. meninjau pabrik kain dan batik milik koperasi, namanya Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Iya. GKBI itu koperasi, Iya. tapi punya pabrik tekstil, punya pabrik garment. Jadi ini sebenarnya membuktikan badan usaha koperasi itu bisa. Dulu bisa kok. Iya, iya. Sekarang ya memang ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Saya juga dari Kementerian Koperasi tentu mohon dukungannya juga dari masyarakat banyak supaya badan usaha koperasi juga bisa ikut punya andil dalam perekonomian nasional. Nah, produksi susu lah kita persempit masalahnya soal volume produksi susu nasional ya harus ditingkatkan. Nah, kita ingin koperasi punya pabrik sendiri susu supaya volume produksi nasional kita juga lebih meningkat dan kemudian secara bertahap susu importnya itu bisa dikurangi gitu. Ya. Secara realistis perlu waktu berapa lama Pak untuk Ya, mewujudkan? LPDB juga lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi karena kita sekarang prioritaskan untuk membantu pembiayaan sektor real ke koperasi produsen gitu. Sekarang kita lagi kaji ulang. Nah, itu bisa kita bikin pabrik baru atau kita take over pabrik yang sudah ada. Nah, itu pilihan-pilihan yang tersedia gitu. Tapi perubahan paradigma bahwa koperasi sekarang bisa masuk ke proses industri harus dimulai gitu. Dan insya Allah Pak Menteri juga sekarang semangat untuk mendorong koperasi ikut dalam proses industri. Jadi tinggal ini mudah-mudahan analisa usahanya bisa masuk. Kita nggak terlalu lama lagi kita punya pabrik yang dimiliki oleh koperasi seperti Frisian Flag di Belanda yang dimiliki oleh koperasi gitu. Pak Ferry, waktu tadi ke Boyolali apa yang dikeluhkan begitu ya? Pak Ferry mendapat curhat apa Pak dari pelaku koperasi di sana Pak? Iya, mereka pertama butuh bimbingan. Dan itu dia juga tadi saya memohon maaf kepada peternak sapi perah bahwa kita tidak maksimal melakukan bimbingan karena memang Kementerian Koperasinya itu kelompok 3 tadi yang kita sekarang nggak punya kepanjangan tangan. Ada dinas koperasi tapi biasanya gabung dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Kadang-kadang kepala dinasnya bukan orang koperasi. Jadi nah mudah-mudahan insya Allah kalau nanti naik ke kelompok 2 kita punya kepanjangan tangan, kita lebih maksimal melakukan bimbingan. Termasuk juga kita bisa mendeteksi secara lebih awal problematika yang terjadi di peternak sapi perahnya, di koperasinya dan lain sebagainya gitu. Jadi soal tadi kan soal kerusakan alat itu bisa langsung tertangani. Kemudian penambahan perlengkapan alat cooling gitu yang tadi dibutuhkan itu bisa langsung cepat. Orang harganya juga nggak terlalu mahal kok gitu. Pak Ferry, ada berita yang saya baca juga begitu ya. Kalau dari pabrik gitu, dari IPS begitu katanya itu memilih impor karena tidak semua susu lokal itu memenuhi standar mereka begitu. Benar nggak sih Pak Ferry? Ya, saya juga nggak mau berprasangka buruk ya, tapi harus sama, harus berbarengan. Introspeksi kami tadi juga kami melihat di Boyolali tadi memang memerlukan penambahan fasilitas alat supaya kualitasnya memadai, supaya memenuhi syarat yang diinginkan oleh industri pengolahan susu gitu. Tapi berbeda dengan kasus yang di Malang, di Lembang gitu, rasanya mereka sudah lebih awal punya peralatan cooling tadi gitu, jadi lebih advance di Jawa Barat dengan di Jawa Timur. Nah, untuk itu tadi saya berpesan ke teman-teman di Puskut Jawa Tengah, ke dinas itu untuk mulai ikut secara lebih maksimal lah bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan LPDB untuk concern ke Boyolali ini bisa kita tingkatkan kualitasnya. Tapi juga kami meminta sebenarnya ke industri pengolahan susu bahwa hubungan kemitraan yang terjadi sudah bertahun-tahun harusnya kalau ada
kebutuhan terhadap alat ini, misalkan standar dari koperasi-koperasi itu belum memenuhi kualifikasi dari industri pengolahan susu, alangkah baiknya sekiranya teman-teman industri pengolahan susu juga mau memberikan alat, kan bisa CSR, bisa macam-macam bentuknya, supaya si peternak atau koperasi pengolahan susu yang ada di daerah-daerah seperti di Boyolali ini bisa ini. Terbantu. Jadi ya kami menghimbau juga pemerintah provinsi, sebenarnya hal-hal seperti ini kan bisa terdeteksi lebih awal dan sebenarnya nggak jadi masalah sekiranya hubungan kemitraan ini juga bisa lebih bisa saling gotong royong lah. Tapi juga kami dari Kementerian Koperasi memiliki pendapat bahwa untuk mengurangi ketergantungan dari koperasi peternakan sapi perah di Indonesia secara nasional, itu kita memang mau tidak mau harus punya pabrik susu sendiri, pengolahan susu sendiri. Supaya pertama ya tadi bisa menjamin suplai dari teman-teman koperasi atau peternak lokal, tapi kita juga bisa meningkatkan volume produksi susu secara nasional sehingga target swasembada pangan seperti yang diinginkan oleh Presiden bisa terpenuhi gitu. Dan koperasi punya andil besar dalam produksi susu secara nasional gitu. Pak Ferry, terima kasih sekali semua apa yang disampaikan Pak Ferry, insight-nya, pengetahuan baru yang kami terima, informasinya. Kita semua berharap agar masalah susu sapi ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Para peternak bisa menjual semua susunya, koperasi kemudian seperti yang diharapkan oleh Kementerian Koperasi bisa punya pabrik sendiri sehingga kita bisa punya susu lokal dengan kebanggaan kita sendiri begitu Pak. Dan tidak lupa kan sekarang pemerintah ada program makan bergizi yang salah satu unsurnya juga susu. Insya Allah juga bisa dipenuhi oleh suplai dari dalam negeri itu. Pak Ferry, terima kasih sekali. Terima kasih Mas Haji, luar biasa. Sudah menyempatkan di tengah kesibukannya bisa berbagi informasi dan insight dengan Tribuners semua. Tribuners, demikian wawancara kami dengan Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono. Kita bertemu di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Saya Haji Bramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.